Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini podcast yang pertama di channelnya Abah Guntur Channel. Dan kebetulan saya mendapat kehormatan untuk menjadi host di podcast ini. Dan perkenalkan, ini dia yang punya channel Abah Guntur Raden Bungsu. Ya, gitu. Salam Rahayu. Kita ngobrol pepesan kosong ya. Sambil santai aja ya, Iya. sambil santai gini. Kemarin ada yang menarik nih, Bah, tentang lorong waktu. Kayak film, banyak lah film-film dari Star Wars. bahkan itu yang kartun aja Doraemon kan itu tentang lorong waktu dari peradaban masa depan masuk ke masa sekarang. Itu kan lorong waktu bisa dari masa sekarang ke masa yang lalu gitu ya, Bah. Nah itu kan yang menarik di situ kan Abah bilang sebelum itu harus bisa melihat diri sendiri atau mengenali diri sendiri gitu, Bah. Ini, Bah, ini ya berbicara tentang mengenali diri sendiri gitu. Satu, apakah ada cara tertentu, dan dua, apa indikasinya gitu. Baik, Gitu, baik. Soal bicara apa ya? Mengenal jati diri atau mengenal diri sendiri itu berkaitan sama sifat-sifat Allah. Jadi mengenal diri sendiri itu harus bisa antara alam pikiran dengan alam hati batin sanubari itu kita harus selaras. Ya. Harus selaras. Hati mengatakan A, ya lisan kita harus mengatakan A gitu. Hati mengatakan B, lisan kita juga harus mengatakan B. Jadi mengenal jati diri itu sebuah kejujuran. Banyak orang-orang sufi tasawuf itu memiliki kejujuran yang sangat kuat. Kejujuran yang bukan berimbas pada mencegah kerugian orang lain atau tidak menipu orang lain, bukan seperti itu. Kejujuran adalah intuisi hati nurani yang harus diungkapkan. Harus diungkapkan. Jadi kejujuran itu harus diungkapkan. Satu begitu, kedua kejujuran hati ini harus dipraktekkan. Jadi antara bicara simpati dan empati, kebanyakan kan manusia hanya bicara, oh si A nasibnya lagi down gitu, lagi terpuruk. Kita otomatis memiliki sanubari untuk simpati gitu. Nah, kalau kita bicara mengenal diri sendiri, tidak hanya membutuhkan simpati, kita juga harus melakukan sebuah action atau tindakan empati. Itu bentuknya berbeda-beda berdasarkan kemampuan. Mungkin kita bisa berempati dari pemikiran, bisa kita berempati dari tenaga, juga bisa kita berempati secara harta atau materi. Jadi kalau bicara mengenal jati diri itu adalah sebetulnya frekuensi di mana kita merasakan apa yang dirasakan orang lain. Baik, Frekuensi ya. Frekuensi harus satu frekuensi. Merasakan susahnya orang lain, merasakan senangnya sukacita juga orang lain. Namun kita bicara di sini konteksnya bicara mengenal jati diri adalah menghidupkan supaya rasa tidak mati. Kebanyakan manusia zaman sekarang rasanya hidup, tapi ketidakpedulian, apatis itu benar-benar ditutup, dikubur bahkan dalam-dalam. Ini yang bahaya. Kalau kita bicara ketauhidan, keilahian, kita harus menghidupkan rasa. Sejatinya rasa, ya itulah yang akan membentuk sebuah energi untuk mengenal jati diri. Jadi tidak hanya sebatas si A lagi kesulitan, kita simpati memang, tapi kita tidak melakukan action apapun. Itu mohon maaf kalau Abah katakan lebih ke arah munafik. Ya, bersambung, Bah. Gini, nanti itu kan cara ya, mungkin caranya teknis maksudnya teknis. Dan indikasinya apa gitu kalau kita memang sudah bisa mengenali diri sendiri? Apakah misalnya kita bisa melihat secara visualisasi, misalnya melihat secara mata? Itu spontanitas otomatis. Kalau kita rasanya hidup, empati kita bagus kepada orang lain, Ya.
ya, merasakan suatu frekuensi rasa kita hidup dan dihidupkan rasa kita sebagai manusia, memuliakan manusia, menghidupkan rasa kemanusiaan manusianya. Ini yang terkadang sudah sering berulang-ulang mengatakan bahwa menghidupkan rasa kemanusiaan manusia kita sebagai manusia, kita hidupkan rasa kemanusiaannya kita gitu. Peduli, care, simpati, empati dan lain-lain yang menjembatani dengan menjembatani sebuah kalimat bijak, kebaikan dan kebajikan hidup. Nah, kalau sudah sebelumnya juga udah Abah sampaikan di kajian sebelumnya soal siksen ya, panca indera. Ya. Kalau kita Indra keenam itu. Indra keenam. Kalau kita masih belum bisa menyingkirkan sifat nafsu hewani, belum bisa satu level frekuensi kemalaikatan, belum bisa satu level rasa kemanusiaan, sulit visualisasi alam astral yang harus kita yakini sebagai salah satu bentuk hukum rukun iman, mempercayai adanya kitab, mempercayai adanya wali, yakin adanya malaikat, dan ketentuan baik dan buruk kehidupan manusia. Nah, kalau kita tidak satu level, ya, bukan artinya level kita harus menjadi malaikat, tidak. Sifat-sifat kemalaikatan, karena sifat-sifat kemalaikatan itu kalau kita apresiasi, kita sebagai manusia itu menghasilkan sebuah dampak energi yang sangat luar biasa. Maka jangan heran visualisasi, kita lagi istiqomah ibadah, tiba-tiba kita melihat makhluk bersayap dan bercahaya, malaikat. Karena apa? Kita sudah melakukan sebuah rutinitas akhlak kemalaikatan. Ya, Akhlak kemalaikatan cenderung kepada apa? Tolong menolong, kasih sayang, seperti itu. Karena sifat malaikat kan orang yang selalu bertasbih, memuji, atau selalu mengagungkan asma Allah, selalu taat ibadah. Artinya apa? Sifat-sifat kemalaikatan itu jauh dari sifat-sifat yang sifatnya bertolak belakang dengan sifat hewani. Ya. Jadi kalau kita ingin melihat visualisasi yang sering Abah sampaikan di kajian-kajian sebelumnya, ingin melihat surga, ingin melihat neraka, ingin melihat golongan malaikat dan lain-lain, ya kita lakukan dulu, hidupkan dulu rasa kemanusiaan manusia kita. Untuk apa? Memuliakan manusia. Jangan menjolimi manusia, merugikan manusia, menipu manusia gitu loh. Iya. Jadi sebetulnya simple, hidup itu cause effect-nya berpulang kepada diri kita sendiri. Bahkan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, bahkan untuk melihat Nabi Muhammad SAW itu sangat mudah. Bisa itu ya. Bisa. Sangat mudah. Dan itu bukan sebuah target pencapaian akhir daripada rukun keimanan, bukan. Karena apa? Setelah kita melalui fase tahapan seperti itu, justru tanggung jawab kita lebih besar lagi. Iya. Tanggung jawab kita lebih besar lagi. Bukan sebuah akhir pencapaian, aku sudah melihat Nabi Muhammad, aku sudah melihat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Setelah itu ending bebas gitu. Tidak, justru makin berat. Justru yang sering tekankan ke anak-anak, hati-hati kalau kita udah mengalami visualisasi frekuensi yang setaraf dengan hal tersebut, ujiannya luar biasa. Iya. Kesabaran diuji, keikhlasan diuji, kebijaksanaan kita diuji. Karena semakin tinggi pohonnya semakin besar anginnya gitu. Nah, makanya kalau hidup tanpa ujian, maka sering banyak orang ini, mohon maaf, terkadang menolak sebuah musibah, menolak sebuah ujian. Sebetulnya jangan. Melakukan berbagai macam ritual ibadah, ritual doa untuk menolak sebuah ujian. Jangan, harusnya ujian itu diambil. Jangan menunggu. Buat challenge, ditantang ujian. Cuma kan manusia sekarang siapa yang mau menantang ujian, menghindari ujian, kadang-kadang lari dari masalah. Gitu. Kan sudah dijelaskan bahwa ujian itu adalah salah satu tahap untuk menaikkan derajat dirinya. Iya. Jadi ujian hidup, musibah dan lain-lain itu jangan dihindari, ditantang. Untuk apa? Melihat kualitas kita. Katanya kan kita ingin tahu jati diri, ya
kita tantang ujian. Hmm. Nah ini skema ini jarang orang paham. Iya. Mereka selalu berdoa, ya Allah hindari aku dari masalah, ya Allah ya Robbi ya Karim, ajalah jauhkanlah aku dari musibah, jauhkan aku dari penyakit. Apakah tidak belajar dari kisah Nabi Ayub alaihissalam, penyakit pun tidak mau disembuhkan, menguji kesabaran. Iya. Makanya Nabi Muhammad SAW, junjungan kita, mengajarkan kita untuk mau berpuasa apa? Untuk mengukur gitu kemampuan, kualitas kita sebagai manusia. Jadi ujian itu jangan dihindari. Makanya doanya mohon dikuatkan ya. Meminta untuk dikuatkan. Dikuatkan dalam melewati ujian. Itu. Jangan dihindari, ya Allah jauhkanlah ya Allah gitu. Iya. Karena apa? Setiap ujian yang masuk apapun itu bentuknya, kita harus melewati. Kita harus bersyukur karena apa? Secara tidak langsung Tuhan Allah sedang menaikkan derajat kita secara lahir maupun batin. Coba lihat deh kisah-kisah orang sukses, semuanya ujiannya luar biasa. Iya. Tidak ada mereka terlahir tanpa ujian. Iya. Ujian mereka lebih dari kita, luar biasa. Lahir batin tersiksa, pikiran, harga diri, nama baik, semuanya diujinya luar biasa. Luar biasa ya. Pengorbanannya luar biasa. Waduh, harta apa segala macam sudah tidak bisa diukur dengan bilangan nominal. Ya. Belum lagi moral, belum lagi moral, kan begitu. Jadi artinya kalau kita mau mengenal jati diri, kita tantang, buatlah sebuah bentuk ujian hidup. Gitu. Gini Pak, menggarisbawahi cara bagaimana kita bisa mengenali diri sendiri gitu ya. Tadi kan lebih itu kan rasanya hidup hidupkan rasa. Menghidupkan rasa untuk kemanusiaan dan itu. Nah, itu kan berarti ini ada ibadah secara ritual, terus ada ibadah sosial kayak gitulah. Berarti kan kayak itu lebih ke sosial berarti kan Pak. Kita lebih peka gitu kan ke sesama. Sesungguhnya begini, bicara ibadah antara keseimbangan. Karena hukum yang berjalan di alam dunia itu hukum keseimbangan semua. Kita harus seimbang, hablum minanas dan hablum minallah. Jadi kalau kita bicara tadi konteks bicara ibadah sosial, kemasyarakatan atau hablum minanas, itu sesungguhnya lebih baik. Atau bisa disimpulkan misalnya kalau dari segi ibadah bahwa ibadah tertinggi itu adalah ibadah sosial. Ibadah akhlak kebaikan. Itu lebih tinggi. 99% ya, dan bahkan mujizat tertinggi Nabi Muhammad SAW itu akhlak. Akhlak kebaikan, kemuliaan hidup. Jadi kan misalnya dia misalnya rajin sholatnya, ibadahnya dan sebagainya, tapi misalnya kurang peka gitu, atau misalnya sebaliknya, misalnya ada orang yang neraka orang tersebut. Neraka. Meskipun dia ahli ibadah, neraka. Makanya ada celakalah orang yang sholat. Karena dijelaskan di surat Al-Asri. Celakalah orang yang sholat jika. Jadi kita harus begini. Antara hukum tersurat dan tersirat itu harus benar-benar kita kaji. Jangan setiap ayat suci Al-Quran itu dimakan mentah-mentah. Itu kandungan maknanya luar biasa. Makanya Abah sering menekankan ke anak-anak, ikro, baca lagi, dikaji. Ya, Bah. Ini kita podcast singkat aja ya, Bah ya, per satu materi lah. Nanti kita sambung lagi dengan materi yang lain di kesempatan yang lain. Untuk yang mengenali diri sendiri ini, mohon pesannya, intinya gitu apa? Baik, sedulur beriman dimanapun berada yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Abah hanya berharap sekiranya atau segianya hal ini bermanfaat. Kalau untuk mengenal jati diri atau mengenal diri sendiri, hidupkan rasa kemanusiaan manusia satu. Muliakanlah manusia sebagaimana manusia harus dimuliakan. Bagaimana membahagiakan orang lain, bagaimana membuat sukacita kepada orang lain lebih daripada dirinya sendiri, mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan dan untuk kesucian kebahagiaan orang lain. Intisari daripada mengenal diri sendiri itu adalah membuat orang lain bahagia, membuat orang lain senang, menyelamatkan orang lain, menyelamatkan dari keterpurukan, menyelamatkan dari kesesatan. Intinya adalah menyelamatkan dan membahagiakan orang lain. Inti ingin mengenal diri sendiri. Jadi konteks daripada ibadah sesungguhnya itu yang disebut hukum seimbang antara hablum minanas dan hablum minallah. Konteksnya lebih kepada hablum minanas. Konteksnya lebih kepada hablum minanas yang dulu sering sudah disampaikan. Meskipun rajin ibadah, qanaah, waro, juhud, ya, istiqomahnya kuat, mahabbahnya bagus, tapi tidak memperlakukan
manusia sebagai manusia, ibadahnya sia-sia. Ya, ya. Jadi intinya untuk mengenal diri sendiri, hidupkan rasa nurani, hidupkan rasa kemanusiaan kita sebagai manusia, karena kita ini bukan orang-orangan sama, bukan orang-orangan, bukan makhluk, bukan spesies, kita beri akal pikiran. Hidupkan, tenggang rasa toleransi gitu, diperkuat. Ya, ya, ya. Oke, siap. Satu, yang penting itu poinnya. Kalau kita kedua, selalu jangan menyepelekan hal-hal kecil apapun dari segi kebaikan hidup. Kadang-kadang orang hal sepele, jangan. Karena apa? Itu akumulasi, kumpulan daripada kebaikan dan kebajikan hidup itu impactnya ke kita. Ya, ya. Suatu saat akan kita petik. Ketiga, jangan menghindari ujian hidup. Jangan menghindari itu. Justru ditantang. Ditantang ujian hidup. Wah, Ya, celaka dong katanya. Otomatis kalau kita, jadi begini, lebih baik program Allah atau kita yang memprogram? Allah sudah ada programnya soal ujian hidup. Kita petik, kita ambil dulu gitu. Misalkan belum waktunya ujian, Pak, saya pengen ujian sekarang. Ya, 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 ya. Tidak akan ada ujian yang sama, bentuk yang sama hal itu. Kita ambil dulu. Jadi kita tantang ujian hidup. Tapi dengan meminta pertolongan, lindungan Allah Subhanahu wa taala supaya bisa melewati ujian hidup tersebut. Jadi jangan lari dari masalah. Justru untuk melihat kualitas manusia kita sebagai kadar manusia yang mulia, kita ambil ujian tersebut gitu. Jangan berdoa ya Allah hindari dari ujian dari diri, jangan. Segala sesuatu ujian datang itu karena apa? Untuk menaikkan kadar kehidupan kita, lahir dan batin. Nantinya itu ada hukum berbanding sejajar ya. Ya, betul. Ya, ya. Jadi jangan dihindari, justru diambil, diminta. 3 poin itu ya. 3 poin. Karena apa? Emas akan selalu digosok, tapi batu kali tidak akan digosok. Ya, ya, siap. Baik, terima kasih ya, Pak. Kenapa saya mengambil materi itu, karena kan ada istilah mengenal diri sama dengan mengenal Tuhan. Mengenal, ya. Baik, terima kasih untuk podcast kali ini, dicukupkan sekian. Nanti kita bertemu dengan tema yang lain. Saya Iceng Alpa. Saya Pak Guntur Raden Bungsu. Salam Rahayu. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.